Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Oase Ramadan yang merupakan program kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita masih melanjutkan tausiah mengenai lautan berkah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Sangkan. Namun perlu saya beritahukan bahwa nanti akan ada sesi motivasi yang akan diberikan oleh Mas Ipo Santosa di segmen berikutnya. Dan kita akan sama-sama melanjutkan tausiah. Al-Ustadz, silakan lanjutkan. Kita kembali kepada soal Lailatul Qadar tadi, Mas. Lailatul Qadar. Iya. Lailatul khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung lebih dari 85 tahun. Bahkan sekarang 100 tahun Muhammadiyah, 100 tahun Bung Karno, terus 100 tahun Nahdlatul Ulama, itu jaraknya 100 tahun. Dan masih bertahan sampai sekarang. Jadi orangnya sudah meninggal, tapi idenya tetap berjalan sampai sekarang. Itu disebut Lailatul Qadar. Qadar itu ketetapan dari Allah, jadi malaikat itu membawa berita, urusan yang siapa yang akan menerima. Jadi tidak bisa duduk tengok-tengok di masjid pelangak-pelong, enggak bawa urusan tuh. Enggak bisa kita datang, enggak punya cita-cita, tiba-tiba datang ke masjid sholat sampai pagi, enggak akan dapat. Tetapi yang datang, apakah seorang tokoh, apakah seorang yang memikirkan bangsanya, memikirkan negaranya, memikirkan masyarakatnya. Dia duduk tafakur di dalam masjid dan menunggu dan pasti dapat. Kenapa pasti dapat Lailatul Qadar? Karena dia pasti lillahi ta'ala, pasti mikirkan negara, bukan karena politik, bukan karena golongan, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul memikirkan rakyat betul. Karena kasihan negara ini. Karena diombang-ambingkan oleh politik ini, oleh politik itu. Bukan tidak penting politik. Tapi kekotoran politik kadang-kadang membuat hancur negara ini. Hancur bangsa ini. Ini yang saya katakan hari ini. Kita akan bangkitkan kembali bahwa Lailatul Qadar bukan untuk pribadi. Lailatul Qadar untuk negara. Untuk bangsa yang lebih besar. Untuk sesuatu yang sangat dahsyat, dan itu ketika kita dapatkan Lailatul Qadar, misalkan kita mengajukan bikin sekolahan untuk rakyat gratis misalkan. Saya mengajukan kepada ya Rab, saya punya cita-cita ini. Saya bikin pondok pesantren kecil yang akan pikiran-pikiran saya akan saya lakukan di sini. Maka Allah akan bantu walaupun hanya 50 orang. Karena dapat Lailatul Qadar, cita-citanya disampaikan, Allah yang akan menyebarkan sendiri. Sehingga 50 orang ini akan berkembang. Ada Syekhona Khalil Bangkalan. Murid-muridnya semua ulama dan para aulia menghasilkan itu. Padahal waktu itu Syekhona Khalil Bangkalan cuma hanya berapa orang muridnya. Tapi karena dapatnya Lailatul Qadar menjadi aulia, sampai detik ini murid-murid Syekhona Khalil Bangkalan berkembang sampai di mana-mana. Nusantara dan jadi negarawan semuanya. Dari ulama-ulama semuanya dan jadi orang hebat-hebat semua. Itulah Lailatul Qadar. Hari ini kita kembali. Banyak orang tidak paham tentang ini. Sehingga berbondong-bondong ke masjid yang tidak ada urusan dengan malaikat. Berbondong-bondong ke masjid baca Quran seolah-olah sudah puas. Padahal Lailatul Qadar itu ada wujud yang akan muncul nanti setelah ini. Pulang dari masjid, saya bahagia. Saya bahagia, kenapa? Haureka, 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 aku dapat ide yang besar. Yang saya punya, yang ide itu kelihatan kecil, tapi logika berkembangnya ini pasti berkembang, ada kepastian di dalam batinnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sehingga Allah sendiri yang memberi kepastian kepada engkau. Allah sendiri memberikan informasi keyakinannya kepada engkau. Engkau akan menjadi besar apa yang kau kerjakan. Engkau, mengapa begitu hebatnya Bung Karno? Yang didukung tidak, yang Belanda menangkapnya tetap kekeh. Kenapa? Di dalamnya ada satu daya yang diinformasikan dari Allah, yang dimasukkan ke dadanya, membara dadanya. Demi bangsa ini, demi negara ini, demi Nusantara ini, maka terjadi kekuatan itu. Apa tenaganya Soekarno? Tidak ada kekuatan apa-apa.
Tapi kenapa pada saat itu bangsa bergetar semua? Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jong Banten, Jong Sunda, Jong Sumatera, dan semua elemen bangsa ini berkumpul dalam Sumpah Pemuda. Inilah kekuatan yang luar biasa. Hari ini mari kita bangkitkan kembali bangsa ini. Karena bahayanya hedonisme terjadi. Hedonisme menghancurkan kenegaraan dalam batin kita. Keagamaan, keimanan kita. Hedonisme adalah bentuk materialisme yang mempengaruhi otak manusia. Maka santai-santai kita akan bicara hedonisme dulu sekarang. Hedonisme itu sebenarnya gini. Kalau orang tidak kenal rohani, maka hedonisme menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Rasa asin, rasa manis itu hedonisme. Saya punya mobil mewah, seneng tuh. Dapat 3 bulan, gak enak lagi. Untuk dapat enak lagi, harus mobil baru lagi. Gitu loh. Hilang lagi. Bangkitnya hormon dalam otak manusia. Ketika dibangkitkan lagi, enak lagi. Sampai suatu ketika pada puncak kekayaannya, dia tidak senang lagi mobil lagi. Kenapa? Tidak diproduksi lagi mobil itu. Maka dia malah nyari mobil yang zaman abad 18. Betul gak Pak? Mencari namanya hippies. Kita dapat perempuan yang pertama kali, wow senang Pak. Senang. Gemeteran kaki ngeliat sendiri. Sampai dari awet itu, ya Allah bojoku melakukan gemeteran Pak. Gemeter. Hari pertama. Dapat setahun. Oh gak gemeter mana ya Pak? Dicoba digeter-geter, enggak gemeter-gemeter Pak. Kenapa? Karena otak manusia tahu karena istrinya itu terus diulang-ulang itu terus. Kata otak manusia. Ya untungnya suami kita itu enggak pakai otak. Pakai hati. Betul gak Pak? Kalau pakai otak jujur Pak. Istri kita bagi yang sudah 4 tahun nikah. Istri itu kok gak tang tuh hilang Pak. Kenapa? Itu hedon. Hedon itu cirinya sudah gak ada lagi. Tapi kalau menggunakan apa? Lihat. Habis waktunya. Enggak, kira Ngomong ngomongin dong. saya. Tadi yang retak-retak itu siapa? Ustaz, pembahasan kita semakin menarik, namun nampaknya kita harus istirahat dulu. Ustaz. Betul, Kita ya, akan lanjut oke. kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.